Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tetap semangat. Selamat bertemu kembali dengan saya Hanjar Giri Anggraini, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada koneksi antar materi modul 2.3 dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi dan pengajar praktik Ibu Purniati. Dalam koneksi antar materi kali ini, saya meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 2 pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengaitkan coaching untuk supervisi akademik dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan pembelajaran sosial emosional. Refleksi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terdiri dari 1. Pembelajaran berdiferensiasi, 2. Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 3. Strategi diferensiasi terdiri dari konten, proses, dan produk. 4. 7 alasan pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil, yaitu proaktif, bersifat kualitatif daripada kuantitatif, berakar pada penilaian, menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk, berpusat pada murid, perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual, serta bersifat organik dan dinamis. 5. Peran kepemimpinan sekolah dalam keberhasilan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu merefleksikan praktik-praktik pembelajaran di sekolah dan meningkatkan kapasitas guru-guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional berisi tentang 1. Definisi dan tujuan pembelajaran sosial emosional, 2. Kompetensi sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Kesadaran penuh terdiri dari perhatian yang disengaja, sekarang atau momen saat ini, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan welas asih. 4. Implementasi pembelajaran sosial emosional terdiri dari pengajaran KSE secara spesifik dan eksplisit, kemudian integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum, penciptaan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tendik. Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik terdiri dari 1. Konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan. Secara umum, coaching merupakan hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. 2. Paradigma berpikir dan prinsip coaching, yaitu paradigma berpikir coaching yang fokus pada coachee bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat,
dan membantu coach melihat peluang-peluang baru. Prinsip coaching diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. 3. Kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Kompetensi coaching yaitu presence, mendengar aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Sedangkan alur percakapan Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 4. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi seorang pendidik. Prinsip supervisi akademik yaitu kemitraan, konstruktif, rencana, refleksi, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Sedangkan tahap supervisi akademik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 2.3 adalah kegiatan coaching dengan harapan dapat membangun hubungan dan komunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan-kebutuhan tiap murid sebagai proses perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui coaching, guru menjadi tahu pembelajaran seperti apa yang diinginkan murid. Melalui coaching dan refleksi diri dengan rekan sejawat dan murid, guru menjadi tahu kompetensi yang telah meningkat dan perlu ditingkatkan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan dan memperbaiki praktik-praktik pembelajaran. Keterkaitan antara modul 2.2 dan modul 2.3 adalah coaching dengan menggunakan pendekatan sosial dan emosional kepada murid sehingga dapat membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab, mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat memfasilitasi seluruh murid di sekolah untuk meningkatkan kompetensinya. Di samping itu, coaching dengan pendekatan sosial emosional memandang hubungan rekan sejawat sebagai mitra pengembangan diri demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga percakapan-percakapan yang muncul senantiasa memberdayakan guru menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi. Saya merasa senang dan tertarik untuk belajar dan menyerap pengetahuan baru mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan pembelajaran sosial emosional jika dikaitkan dengan coaching untuk supervisi akademik. Karena paradigma coaching senantiasa memandang hubungan dengan rekan sejawat adalah sebagai mitra pengembangan diri yang memberdayakan setiap guru untuk dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sangat berterima kasih pada program Guru Penggerak yang telah memberikan wawasan baru terkait dengan menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Peran saya sebagai coach di sekolah adalah memberikan tuntunan dan memfasilitasi tumbuh dan optimalisasi potensi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kegiatan coaching dengan murid sudah sering saya lakukan. Biasanya kami membahas tentang studi lanjut, kegiatan perlombaan, organisasi, pembahasan prestasi, dan permasalahan seputar wanita. Kemudian kegiatan coaching dengan rekan sejawat, guru, bapak kepala sekolah, tim penilai angka kredit, dan komunitas MGMP Ekonomi juga pernah saya lakukan, seperti membahas permasalahan naik pangkat, diskusi media pembelajaran, pembelajaran yang menyenangkan, dan assessment.
Hal yang perlu saya perbaiki diantaranya membangun hubungan dan berkomunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan-kebutuhan tiap murid sebagai salah satu proses perencanaan awal pembelajaran berdiferensiasi. Mengajak murid untuk menentukan tujuan pembelajaran secara bersama-sama sehingga dapat membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab. Mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian saya juga ingin mengaktifkan dalam menyusun perangkat pembelajaran bersama-sama dengan rekan sejawat dengan harapan terjadi peningkatan kompetensi guru. Membangun praktek pembelajaran yang berpihak pada murid perlu segera saya realisasikan dan tingkatkan. Tentu saja perlu dioptimalkan juga melalui program-program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu diperlukan keterampilan menganalisis data dalam rangka menentukan prioritas masalah dan kebutuhan di sekolah. Kemudian memahami bentuk-bentuk program dan strategi memilih program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan aspek-aspek dalam pengembangan program. Pengelolaan program dan evaluasi juga diperlukan serta memperhitungkan risiko menjadi sebuah potensi yang berorientasi pada pembelajaran murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wujudkan dunia berkualitas karena hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan ada di dalamnya. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.